Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Sesuai janji saya yang kemarin, di sini saya akan kasih kalian tutorial bagaimana. Ini lebih tepatnya bukan tutorial ya, tapi bagaimana cara merawat baterai handphone Android kita. Nah, tutorial atau cara ini cocok buat kalian yang handphone baru ya. Kalian punya handphone baru atau kalian punya rencana mau beli handphone baru, kalian harus terapkan cara ini di handphone baru kalian. Kenapa? Karena baterai itu adalah komponen yang penting di bagian handphone. Salah satu yang berpengaruh dari baterai yaitu baterainya jelek, itu biasanya banyak pengaruhnya. Yang pertama, cepat habis atau biasa disebut boros. Baterainya kembung atau biasa disebut baterainya hamil. Kemudian yang lebih parahnya itu merusak ke mesin handphone kita, atau si baterainya itu biasanya akan mengeluarkan panas yang tidak stabil. Jadi lebih disebutnya itu handphone kalian overheat. Nah, bagaimana cara menghindari hal-hal seperti itu di handphone baru kalian nanti? Oke, langsung aja kita masuk ke cara yang pertama atau tips yang pertama. Tips yang pertama itu, kita jangan terlalu sering menggunakan brightness atau kecerahan ya. Brightness atau kecerahan di handphone baru kalian jangan terlalu sering-sering di fullkan. Jadi kalian tahu kan maksudnya nah, kecerahan handphone kita ini jangan terlalu cerah atau jangan terlalu full. Kecuali kalau kalian di outdoor atau di luar ruangan, yaitu pasti kalian membutuhkan kecerahan yang full. Nah, kalau kalian masuk ke indoor, ke dalam ruangan, kalian jangan terlalu full kecerahannya. Kayak minimal 20 lah, 30 atau 40. Yang penting kalian masih bisa jelas lihat handphonenya. Oke? Jadi tips yang pertama, jangan terlalu sering menggunakan kecerahan handphone secara full atau secara penuh. Tips yang kedua, kalau handphone kalian tidak digunakan untuk kerja berat atau buat di game, dipakai buat gaming, kalian gak ada salahnya gunakan penghemat baterai di handphone kalian. Jadi kalau misalkan kalian cuma dipakai buat WhatsApp, Instagram, foto-foto, kalian bisa aktifkan namanya ya. Caranya kita masuk ke pengaturan ya, kita masuk ke pengaturan, langsung kita masuk ke baterai. Nah, di sini nanti akan ada menu mode hemat baterai. Cuman kalau di handphone saya di sini namanya mode stamina ya. Nah, kita masuk ke mode penghemat baterai atau mode stamina. Nah, jadi apa sih fungsinya mode stamina atau mode hemat baterai ini? Manfaatnya apa? Pengaruhnya apa? Yang pertama, mengurangi kecerahan handphone kita secara otomatis. Itu penting, seperti tips yang pertama. Kemudian yang kedua, membatasi data seluler di latar belakang. Jadi membatasi aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang itu kita dibatasi. Kemudian dibatasi penggunaan CPU. Nah, ini yang penting. Pembatasan penggunaan CPU ini nggak cocok buat kalian digunakan untuk gaming ya, karena kalau kita dipakai aktifkan mode hemat baterai kemudian kita pakai buat gaming itu biasanya akan mengurangi performa game kita. Jadi kalau misalkan mau bermain game, kita bisa nonaktifkan. Nah, jadi nggak ada salahnya kita aktifkan mode stamina atau mode penghemat baterai kita kalau handphone kita tidak digunakan untuk yang berat-berat. Oke? Nah, jadi itu tips yang kedua. Tips yang ketiga ini cukup simpel tapi banyak disepelekan oleh banyak orang, yaitu jangan jangan mainkan handphone ketika dicas atau di charge ya. Jadi ya, banyak orang yang main handphone sambil dicas, itu sebenarnya salah. Saya juga sering seperti itu, tapi ya gimana lagi. Oke, jadi emang itu nggak boleh. Kita nggak boleh main handphone sambil dicas, bahaya juga, bisa meledak. Dan bahayanya juga bisa merusak baterai handphone kita. Oke? Nah, mungkin itu 3 tips dari saya bagaimana cara mengatasi bagaimana cara
merawat baterai handphone Android. Nah, dengan ketiga tips yang tadi saya sebutkan itu udah berpengaruh besar untuk baterai handphone Android handphone baru kalian. Itu untuk jangka waktu lama ya, untuk jangka waktu lama. Kalau misalkan kalian punya niat punya handphonenya itu cuma beberapa bulan, ya terserah kalian. Nah, mungkin segitu aja untuk cara hari ini, untuk tips dan trik hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau menurut kalian bermanfaat, ya klik like aja. Kita ketemu lagi di konten berikutnya yang tentunya saya akan selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat, informatif, dan berfaedah. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat malam.